Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga muncul aplikasi yang menggemparkan dunia akademik maupun para pembelajar semuanya, yaitu aplikasi yang dikenal dengan ChatGPT atau dikenal dengan aplikasi yang bisa menggenerate pertanyaan kita dalam bentuk jawaban teks sesuai dengan yang kita inginkan. Dan ini ini adalah hal yang menarik dan pokoknya awal-awal munculnya awal tahun 2023 yang dimulai dari akhir tahun 2022, aplikasi ini sudah banyak menggegerkan dunia akademik karena fungsinya yang begitu detail, bisa memberikan jawaban atas pertanyaan. Siapa saja sih sebenarnya yang punya peluang memanfaatkan aplikasi ini dengan baik? Jadi kita menganggap bahwa aplikasi OpenAI atau misalnya ChatGPT ini kita nilai dari dua sisi. Di sisi lain kita bisa memanfaatkan ia sebagai aspek penunjang untuk menemukan ide atau jawaban dari pertanyaan kita. Akan tetapi di sisi lain kita akan menemukan pada beberapa individu itu menggunakan ChatGPT dengan cara yang negatif sehingga memungkinkan disalahgunakan. Jadi gitu. Jadi di kalangan akademisi misalnya gini, ada guru atau dosen yang merasa bahwa aplikasi ini sepertinya memungkinkan siswa melakukan kecurangan, di mana kita misalnya saat memberikan tugas, maka mereka akan mendapatkan jawaban dari ChatGPT dan dianggap ini adalah usaha yang ekspres yang tidak berdampak signifikan terhadap pengetahuannya. Namun di sisi lain, guru juga bisa memanfaatkan ChatGPT untuk bisa menghasilkan sesuatu. Dia bisa menyusun kerangka buku dari ChatGPT dan kemudian berikutnya dia bisa menyusun dan mencari ide-ide baru terkait dengan model pengajarannya menggunakan ChatGPT. Oke, pada kesempatan ini sebenarnya tidak usah berlama-lama hingga harus menjelaskan sampai sedetail itu tentang ChatGPT. Sejarahnya ada, nanti kita akan coba bahas dalam bahasan lainnya. Kita akan membahas bagaimana sih menggunakan ChatGPT untuk kalangan pemula. Ya, sekarang fokusnya dulu di situ. Jangan dulu kemana-mana, takutnya terlalu melebar. Pertama adalah kalau misalnya Anda mencari di Google misalnya, akan muncul ketika Anda mencari misalnya ChatGPT, maka akan muncul beranda umum itu yang kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan web umum ChatGPT menggunakan OpenAI. Jadi ini tampilan umumnya. Tapi kalau misalnya kita mau langsung kepada chatboxnya, itu adalah langsung klik aja chat.openai.com. Ini lebih to the point ya, to the point. Jadi kita akan diarahkan pada halaman seperti ini ya. Jadi ada login, ada sign up. Kalau misalnya login itu ketika misalnya kita sudah punya akun. Kalau sign up itu misalnya ketika kita belum punya akun, ini butuh untuk mendaftar dulu. Untuk misalnya ketika kita klik sign up, ketika kita belum punya akun di ChatGPT, maka tinggal klik sign up. Kemudian akan diarahkan pada laman untuk mengisi email. Jadi untuk diketahui aplikasi ini adalah menggunakan email sebagai database pendukung dia. Artinya apa? Karena ini adalah kecerdasan buatan, jadinya dia bisa membaca profil kita, siapa sih kita sebenarnya berdasarkan email dan pencarian kita di Google. Jadi kita bisa dibaca selera minat kita ke area mana. Misalnya Anda ingin masukkan email, silakan masukkan email, continue, nanti akan diminta masukkan password. Anda bisa juga menggunakan link to continue with Google. Jadi Anda akan langsung diarahkan ke Google menggunakan email tertentu untuk bisa masuk. Coba misalnya kita coba masuk dengan menggunakan dengan mengetik email. Oke. Jadi continue, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini, disuruh untuk meng-create password. Jadi setelah kita membuat password, nanti mungkin akan diarahkan kepada verifikasi email. Setelah verifikasi maka akun kita langsung aktif. Kalau misalnya
kita create password, silakan dibuat passwordnya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian nanti di continue hingga akhirnya pada tahapan verifikasi. Oke. Nah, tolong diingat jangan sampai passwordnya dilupa. Kalau passwordnya dilupa, wow, kita harus reset password lagi. Tapi misalnya kalau Anda ingin lebih mudah, continue with Google aja, ini lebih efektif dan lebih cepat. Kita nggak ribet lagi untuk mengikuti tahapan-tahapan lain. Jadi kita diminta langsung email mana nih mau dipakai nih, gitu kan? Jadi ini emailnya nggak usah nggak usah dilihat, diabaikan saja. Nah, nanti kita tinggal klik emailnya, kemudian langsung akan terkonek ke sana. Setelah terkonek, kita akan punya akun. Jadinya adalah kita tinggal login saja. Ketika login, masukkan kembali email, kemudian continue, baru habis itu masukkan password. Oke, setelah kita masuk di akun kita, nanti akan seperti ini tampilannya nih, ChatGPT, dan kemudian yang di bagian sisi kiri, sisi kanan laptop dan sisi kiri saya gitu ya. Jadi itu ada riwayat pencarian saya gitu. Jadi ada riwayat pencarian saya di bagian sisi kiri. Jadi di sini para viewers sekalian, para penonton sekalian ya, bisa melihat bagaimana sih riwayat pencarian Anda, pertanyaan Anda di GPT. Oke, ChatGPT. Oke, kemudian berikutnya kalau misalnya Anda ingin menambahkan chat baru, pertanyaan baru, boleh langsung klik di bawah send a message atau misalnya nanti di new chat. Oke. Nanti kemudian silakan tanyakan sesuatu, maka dia akan menjawab dengan jawaban yang dia punya, yang ChatGPT punya. Misalnya, saya akan tanyakan misalnya bagaimana, karena di sini lagi hujan, saya akan tulis bagaimana proses terjadinya hujan. Anda boleh enter, boleh juga klik anak panah ini, nanti akan, ini namanya proses generate ya, for generate, jadi lagi berjalan, dia akan menjelaskan poin per poin. Hujan dijelaskan definisinya, kemudian tahapan-tahapannya. Apakah ini benar? Bisa benar, gitu kan? Tapi ingat ya, lemahnya dari ChatGPT untuk akhir-akhir ini saya melihat mungkin belum dilakukan update. Itu tidak mencantumkan referensi dari mana sumber bacaan ini diambil, sehingga dari kalangan akademisi menganggap bahwa ini adalah bentuk dari penyelewengan karya. Jangan sampai ini tulisannya orang kemudian kita disampaikan di sini nggak ada sumbernya, jadi makin susah nanti dicari sumbernya dari mana. Yang perlu dipahami adalah bahwa ChatGPT menawarkan jawaban dalam bentuk poin-poin tertentu. Banyak ya, banyak pertanyaan yang saya ajukan di ChatGPT ini jawabannya adalah poin-poin. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin jawabannya yang tidak poin-poin gitu kan, dalam bentuk paragraf? Kalau seperti itu, ini kan namanya aplikasi yang kecerdasan buatan yang digunakan, jadi sesuai dengan maunya dia dan sesuai dengan fungsi pertanyaan gitu kan. Kalau misalnya kita maunya adalah pertanyaannya, jawabannya adalah deskripsi, maka kita minta jawaban seperti itu juga, kita tanyakan hal yang seperti itu juga, supaya jawaban bisa menyesuaikan dengan isi pertanyaan. Coba misalnya kita sampaikan deskripsi panjang misalnya ya, bagaimana proses terjadinya hujan, apakah masih dalam bentuk poin-poin? Kalau masih dalam bentuk poin-poin, berarti kita ini tidak dalam poin-poin lagi, jadi dalam bentuk kalimat-kalimat, paragraf-paragraf. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan poin-poin berarti kalau jawabannya poin-poin berarti pertanyaan yang belum terlalu akurat. Jadi kalau misalnya kita minta uraian panjang, ya uraian panjang munculnya gitu kan. Setelah nanti muncul uraian panjang ini kan, kalau misalnya tadi stop generate berarti kita hentikan dia mengambil teks, kemudian regenerate berarti artinya kita ingin mengenerate kembali jawabannya gitu kan. Kalau misalnya sudah terjadi seperti ini, tinggal copy di clipboard, kemudian habis itu kita buka Office, kemudian kita paste, selesai.
lah gitu kerjaan ChatGPT simple amat, tapi sebenarnya ini butuh kehati-hatian. Tidak direkomendasikan bagi kita yang misalnya pekerja apa namanya sebagai dosen atau sebagai mahasiswa. Please no, jangan sampai Anda menyalahgunakan tulisan orang dikutip tanpa sumber. Oke. Kalau misalnya mau yang bersumber, nanti disajikan juga di sini ada caranya, tapi nanti kita akan jelaskan kupas dengan tuntas. Demikian tutorial pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.